setelah kita melakukan pengenolan semua elemen di bawah diagonal utama ini 0, berarti kita sudah membuat matriks triangularisasi. Sudah metode triangularisasinya sudah selesai. Oke. Nah, ketika kita melakukan pengenolan terhadap ini, kita menggunakan P2. Menggunakan P2. Ketika menggunakan P2, Anda lihat, yang dinolkan mana? Ini. Ya kan, yang dinolkan ini. Menggunakan P2 lebih gampang karena ini sudah 0. Ya kan? Berarti kita akan mengapain ini? Kita akan ini 0, kita akan melakukan operasi baris elementer terhadap P2-nya. Dengan apa? Dengan dikalikan negatif 4 supaya gampang. Setelah dikalikan dengan negatif 4, berarti nanti kita tinggal menjumlahkan saja. Ya. Karena ini min 4, ketika min 4 dikali min 1, hasilnya akan 4. Berarti tinggal menjumlahkan kan. Min 4 ditambah 4, 0. Gitu ya. Sehingga kita akan mengoperasikan operasi baris elementer terhadap koefisien X0 sampai X3 sampai konstanta ini dikalikan min 4 semuanya. Sehingga nanti ini adalah 0, 4, 4, 20, 28. Oke. Nah, hasilnya seperti apa? Hasilnya seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, hasilnya seperti ini. Jadi, tadi P3 yang baru ini ya, P3 yang baru, itu diperoleh dari mana? Gunakan rumus ini tadi kan. P3 ditambah min 4P2. Min 4P2. Sehingga nanti hasilnya akan 0. Nah, caranya bagaimana? Ini sebenarnya sudah 0, tapi tidak apa-apa, kita operasikan juga, karena ini dalam koefisien dalam persamaan 3 juga, gitu ya. Sama dengan, ikuti rumus ini. Sama dengan koefisien X0 P3 ditambah oke, min 4 gitu ya, kali berapa, Rek? Min 4 kali P2. P2-nya ini. Kurang tutup 0. Begitu pula dengan ini, sama. Dikalikan dengan min 4. Berarti kalau di sini bagaimana? Kalau di sini tentu saja kita akan mengalihkan ini. Ya kan? Ditambah min 4 kali persamaan kedua. Hasilnya 0. Dan seterusnya sampai konstanta B-nya juga dikalikan atau menggunakan operasi baris elementer ini. Sehingga dari sini kita sudah melakukan pengenolan terhadap elemen yang di sini. Oke. Selanjutnya kita akan melakukan pengenolan yang mana lagi? Nah, ini. Ini yang harus kita nolkan. Oke. Jadi ini sudah 0, kemudian nanti mengenolkan ini, terakhir kita akan melakukan pengenolan terhadap elemen ini, sehingga semua elemen di bawah diagonal utamanya ini akan 0. Oke, karena kita akan melakukan pengenolan ini dengan menggunakan P2 ini tadi menggunakan P2 ya, berarti nanti dikalikan berapa P2-nya? Dikalikan dengan 3 supaya gampang kan ya. Ini 3 kan. Dengan menggunakan P2 berarti ini dikalikan dengan 3. Akhirnya hasilnya 0 min 3 min 3 min 15 min 21.
Oke. Nah, ini hasilnya. Kita melakukan pengenalan ini dengan menggunakan ini dikalikan dengan 3P2. P2-nya, koefisien di P3 ini, semua elemen yang di P3, elemen di P2 ini kita kalikan dengan 3 semuanya. Oke, hasilnya bagaimana? Nah, berarti nanti untuk P4 yang baru, karena kita mau mengenalkan ini ya, untuk P4 yang baru dengan menggunakan rumus P4, P4 kan ya, P4 dikurangi, atau kita menggunakan tiga apa, positif, jadi kita melakukan pengurangan mestinya ya. Oh, ini maaf, saya nggak kelihatan. Ini negatif 1 ya. Berarti kita melakukan penjumlahan terhadap 3 kali P2, karena ini negatif. Kita mau mengenalkan kan tadi ya. Oke, berarti kita bisa menggunakan rumus seperti ini. Ikuti rumus ini. Oke, berarti sama dengan P4, P4 kan ya, ditambah 3 kali P3. Bentar. Nah, oke. P4 ditambah 3 kali P2. Ini kan ya. Sama dengan 0. Begitu pula dengan ini. Berarti ini kita juga melakukan hal yang sama. Bagaimana? Kan untuk elemen X1 ya, X1 yang di sini. 3 ditambah, ikuti aja nih. Ditambah 3, ini ya, P4 maksudnya, P4 elemennya 3 ini ditambah dengan 3 kali P2, P2-nya 1. P-1, sorry. Nah, 0. Lakukan ini semuanya. Nah, oke. Akhirnya, tanpa kita sadari, kita juga sudah melakukan pengenolan terhadap ini. Padahal kita tadi kan menolkan yang ini ya. Tapi pada operasi ini, kita sekaligus sudah melakukan pengenolan terhadap elemen ini. Jadi sudah selesai, sudah berhenti. Karena sudah nol semua di bawah diagonal utama. Seandainya ketika kita menyelesaikan ini tadi, ini belum nol, berarti kurang 1 langkah lagi untuk melakukan pengenolan terhadap elemen yang di sini. Oke, nah, akhirnya sudah ketemu kan? Ketika kita mengetahui selesai semua ya, sudah 0,0 semua, ini kita bisa melihat bahwa kita sudah bisa menemukan X3-nya. Karena di sini sebenarnya min 13. X3 sama dengan min 13. Sehingga X3-nya sama dengan 1. Min 13 dibagi 13 kan? Nah, 1. Oke. Setelah kita menemukan X3-nya sama dengan 1, berarti kita bisa mencari X2-nya berapa. Nah, inilah ketika kita menemukan X3 dulu, setelah X3 ketemu kita mencari X2 dulu, setelah X2 ketemu berarti ada X3 ketemu, X2 ketemu kita mencari X1 terlebih dahulu gitu ya. Kita bisa mencari X1 ketika X2 sama X3 sudah diketahui. Inilah yang disebut dengan substitusi mundur. Karena yang diketahui adalah X3 dulu. X3 ketemu, kita mencari X2. X2 ketemu, mencari X1. X1 ketemu, kita bisa mencari X0. Oke, kita ketemu X3-nya 1.
Berapakah X2-nya? Kita akan membuat persamaan ini. Yang sudah ketemu berarti 3X2 ditambah 13X3 sama dengan 13. Karena X3-nya sama dengan 1, berarti kan 13 dikurangi 13, 0 kan ya? 0. 3X2 sama dengan 0, berarti X2-nya sama dengan 0. Oke, lanjut. Ketika sudah ketemu X1, 3, X2, 0, berarti kita bisa mencari X1. Ini kalau kita buat persamaan kan min X1, min X2, min 5X3 sama dengan min 7. Oke. Ketika ini ketemu berapa tadi? Ketemu 1 ya. Berarti ini kita lempar ke sana, jadinya kan min 2. Ya kan? Ini 0. Berarti min 1 X1, min 1 X1 atau min X1 sama dengan min 2. Ya kan? Min X1 sama dengan min 2. Karena ini kan sudah dikurangi tadi ya. Sehingga hasilnya X1 sama dengan 2. Oke, yang terakhir, ketika kita sudah menemukan X3 sama dengan 1, X2 sama dengan 0, X1 sama dengan 2, kita bisa mencari nilai X0-nya. Oke, ini tadi X1-nya ketemu 1. Oke, kita lempar ke sini, berarti B-nya nanti kan di sebelah kanan tanda sama dengan sisanya tinggal 1 ya. Ini 0, X1-nya ini tadi ketemu berapa? 2. Ketemu 2 ya. Berarti ini tadi sama dengan 1. 1 ini ketemu 2. Kita lempar ke sini. Berarti jadinya min 1 gitu ya. Berarti X0 sama dengan min 1. Nah, min 1. Oke. Nah, akhirnya kita bisa menyelesaikan sistem persamaan linear tadi dengan menggunakan metode eliminasi Gauss yang kita menggunakan triangularisasi dan substitusi mundur untuk dalam menyelesaikan persamaan tadi. Ya, saya berharap semoga simulasi yang saya buat ini memperjelas kalian terhadap materi sistem persamaan linear yang sudah saya jelaskan kemarin. Ya, mungkin itu saja. Semoga bermanfaat bagi kalian. Terima kasih.